Untuk kuntulan tuh penting banget sih. Ya satu, jaga performa burung lah. Birayoban. Nah, makanya gue bilang jangan mendewakan doping. Pemisahannya bisa diseket pakai kerodong, bisa. Yang penting hanya dengar suaranya aja. Sebenarnya bocor bunyi, cuma banyak problem lah, banyak X lah, faktor X lah. Kayak gelisah, loncat. Jangan lupa ya subscribe Asmoro Kicau 97. Jangan lupa di follow. Jangan lupa ya subscribe channel Asmoro Kicau 97. Terima kasih. Like dan subscribe channel YouTube. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Asmoro Kicau 97, channel yang membahas perburungan, pergantangan, wis pokoknya tutorial, solusi dan sebagainya. Pokoknya channelnya wong ini. Di depan saya ini ada Om Inoy dari PCMI Jakas yang menjadi narasumber kali ini. Halo Om Inoy, sehat? Halo, sehat. Oke. Ini Om, di YouTube saya itu banyak sekali yang bertanya soal untulan. Mungkin Om Inoy bisa menjelaskan arti dari manfaat untulan khususnya untuk burung pleci, yaitu entah itu manfaat atau kegunaan. Monggo Om, lanjut. Ya. Kalau gue pribadi ya untuk untulan tuh penting banget sih. Ya satu, jaga performa burung lah biar nggak bocor. Terus jaga stamina burung biar kalau kita turun tuh burung ya langsung ketemu sama powernya lagi gitu loh. Kalau dari segi mahal atau enggaknya ya tergantung dari si burungnya aja maunya apa. Terus jangan pernah memaksakan untulan. Misalnya udah nggak jodoh dipaksa-paksa, jangan. Jadi biar si burungnya aja yang milih untuk untulannya. Maksudnya yang dibilang mahal tadi gimana Om? Ya kadang kan kita ketemu, jadi gini, untulan itu tuh ada yang maunya ketemu player, ada yang maunya emang ketemu cewek gitu. Jadi ketika dia maunya sama player ya udah tetap harus ngalahin salah satu. Nah jadi gitu untulan mahal. Kita udah capek-capek beli player, nggak taunya dia emang dia tanya buat untulan, ya tetap kita kalahin. Kalau mau performa burung kita bagus gitu loh. Intinya mau top perform yang diinginkan ya Om? Iya. Oke, itu manfaat untulan untuk burung pleci. Burung pleci. Nah, keuntungan pakai untul ini apa ya Om? Nah, apa kalau udah diceritain tadi? Kalau keuntungannya ya pada saat kita nyiapin pleci nih, nyiapin pleci kegantangan. Nah itu si pleci itu nggak bakal cepet capek staminanya, dia bakalan tetap on terus. Karena satu nggak bocor. Kalau gue pribadi kalau untuk pleci bocor itu udah minus buat gue. Di rumah bocor, ada tempel untulan bocor tuh udah minus lah. Yang dimaksud minus itu gimana Mas? Ya minus tenaganya pasti habis di akhir. Pasti burung nggak performa, pasti burung ada aja, entah loncat, entah apa. Istilahnya nggak fokus ya? Ya nggak fokus sama untulannya pribadi. Oke. Untuk tahap penguntulan Mas, kalau tahap penguntulan ini gimana toh Mas Inoy? Untuk menurut pengalaman Mas Inoy sendiri? Ya kalau pengalaman gue pribadi ya kalau untuk untulan ya kita nggak pernah tahu sih. Pleci itu emang burung koloni lah, dia disebutnya burung koloni, bukan burung vector yang setiap ketemu bisa tarung. Kalau pleci nggak gitu, pleci itu burung koloni. Tapi pleci itu punya insting buat untulan satu yang benar-benar dia sukain. Walaupun banyak pleci di gantangan, tapi kalau dia udah nguntul sama satu itu, ya udah itu doang yang dia cintain, yang dia senang lah. Itu buat ngecasnya dia. Kalau cara milihnya gue sih pribadi ya sebenarnya diiseng aja sih. Mereka tuh sama-sama nggak birahi, ya kan. Terus over birainya nggak terlalu kalau ketemu dua burung itu. Jadi buat jaga staminanya burung tetap ada gitu loh. Kan itu misalnya untuk penjodohan ya Mas, penjodohan, penguntulan. Nah, terkadang kan ada apa ya, burung, misalkan burung nih baru ketemu ya kan. Nah, burung kita ini
istilahnya ngeriwe bongkar isian, itu termasuk nguntul apa enggak sih Mas? Enggak, kalau itu enggak nguntul. Itu mak dinamain apa itu? Kalau Ya kalau itu cuma birai obat sih. birahi obat. Nah, makanya gue bilang jangan mendewakan doping. Kalau emang peleci mau tampil maksimal ya cari untulan yang bener-bener pas. Itu udah pasti, udah bener. Untulan tuh pentingnya itu. Kepentingan untulan. Oke. Nah, terkadang kalau Mas Inoy sendiri nih, Mas Inoy sendiri ini apa namanya di rumah ini ada nggak sih burung yang nggak pakai untulan? Kalau single nggak ada, semuanya untul. Berarti Mas Inoy ini terpatok pada burung itu emang cocoknya diuntul ya Mas? Ya, Untuk burung peleci. Emang untuk menjaga satu stamina, Ya. dua perform di gantangan. Ya, perform di gantangan. Ada lagi? Ya stabil aja di. Oke. Istilahnya buat kestabilan si gacoan. Ya, kita. si gaco. Ini kan untuk teman-teman lah, untuk teman-teman kan banyak yang belum paham kan Mas untuk masalah tahap untulan di tahap pertama nih Mas. Istilahnya tahap penempelan Mas. Kalau menurut pengalaman Mas Inoy ini gimana prosesnya Mas Inoy? Kalau gue pribadi, kalau untuk untulan itu jangan ditemuin dulu. Jadi buat si jagoannya ini diraih dulu lah, tapi tanpa doping ya, bisa dengan ulet kandang atau ulet Hongkong gitu loh, Kroto atau juga kroto. Prosesnya itu dulu, cari dia biar birahinya alami dulu. Nah, baru dengerin suaranya. Jadi itu bener-bener satu tempat lah, bener-bener satu tempat. Biarin dengerin suaranya dulu, jangan ditemuin dulu 3 hari. Ketika emang birahinya udah bener-bener kayak ngetrok, baru ditemuin. Buat itunya, buat biar jodohnya. Untulan yang mau kita untulin tadi ya? Ya, untulan yang mau diuntulin. Jadi harus disiapin, paling enggak tuh 3 hari lah pemisahan lah. Pemisahannya bisa diseket pakai kerodong, bisa. Yang penting hanya dengar suaranya aja. Gitu. Pasti dari peleci pasti ini dia punya insting dah, kalau dia emang nguntul tuh ke lapis kerodong aja dia udah pasti punya insting lah. Punya ini kalau emang dia jodoh, senang gitu sama yang dibalik sekatan ini gitu loh. Oke, ibarat kata pirasat ya. Ya, punya firasat. Oke, itu untuk tahap pertama. Nah, untuk sesi selanjutnya Mas, setelah itu Ya, kalau untuk sesi selanjutnya kalau emang udah benar-benar burung nguntul, ya kan. Nah, kita balik lagi ke karakternya. Ada burung yang emang hariannya ditempel, ya kan. Ada yang emang bener-bener hariannya nggak mau ditempel, dipisah. Jadi ketemu mau lomba baru ketemu. Tapi ada yang bener-bener ya tiap hari maunya ditempel, dia ada yang begitu. Oke, yang dimaksud Mas Ino itu ketika udah jodoh dari pemisahan 3 hari hanya disekat kerodong, misalkan udah jodoh ya Mas, Ya. birahi enak, ya kan. Nah, ntar kita tinggal lihat 1 minggu atau 2 minggu kinerja burung itu gimana gitu Ya, kan Mas. Nah, benar. ditempel, misalkan ditempel harian, ditempel nih seminggu full, diajak ke gantangan, misalnya kurang. Ada juga. Nah, istilahnya ntar setelah gantang itu kita pisah, ditemuin di hari H ataupun H-1 gitu ya Mas. Nah, ya, H-1 lah, minimal H-1 kalau emang burung itu jarang ketemu. Misalkan jarang ketemu, H-1 ditempel, digantang lagi, top performnya enak, berarti kan ketemunya harian nggak tempel untul. Ya, nggak tempel untul. Oke. Nah, itu untuk tahapan penguntulan versi Mas Inoy. Kalau misalkan nih Mas, kalau misalkan ada burung kenguntulan, itu cara mengatasinya gimana? Kenguntulan loh ini. Kalau burung kenguntulan itu awalnya gini nih. Kenapa itu burung kenguntulan? Biasa kita udah edan doping duluan. Jadi burung itu kenguntulan itu tuh gimana ya? Terlalu cinta sih kalau kata saya. Nah, sering bersama juga bisa, maksudnya harian direndengin, itu juga bisa gitu. Jadi tuh si player ini tuh bosen gitu loh. Oke. Nah, bosen itu mah sebenarnya itu karena player bosen sih. Jadi kayak kenguntulan gitu loh. Padahal nggak kenguntulan, dia cuma udah bosen aja sama itu gitu. Soalnya kalau player kenguntulan itu kan di gantangannya pasti nyariin. Ya, pasti nyariin terus itu. Kayak apa tahu ya Mas, lompat. Tapi kalau nemuin kayak gitu, kalau gue pribadi sih dicoba cari ombyokin lagi aja lah, dilupain lah. Ya paling tepatnya sih pas dia mabung. Tepatnya dia tuh, pas dia mabung pisah.
Ganti untulan. Ganti untulan. Oke, solusi. Kalau emang solusinya nggak ketemu ya. Karena emang keuntulan tuh juga faktor X banget itu loh di gantangan lo. Dia bisa nabrakin kandang loh kalau itu. Iya, Bener-bener nggak fokus malah. Nggak fokus, benar, birainya tuh udah berantakan itu. Ya itu niatnya nguntul biar burung enak malah. Iya, enak malah kecintaan. Nah, kalau menurut Mas Ino ini, untulan itu bagusnya cewekan apa cowokan sih Mas? Saya laki saya. Oh, kalau Mas Ino malah milih lakian ya? Player. Player, oke. Saya dari tahun 2014 main pleci. Ya untulannya rata-rata laki. Laki. Jadi jangan takut di lapangan ngejar, jangan takut. Apa ya namanya? Keuntungannya untulan lakian itu apa sih Mas? Nah, kalau keuntungan laki itu ya tadi kita nggak bakal nemuin yang keuntulan lah. Keuntulan. Ya, itu udah nggak bakal nemuin satu itu. Karena apa? Karena udah sama-sama satu gen. Yang kedua lebih gampang buat nyari birainya. Ya kan? Terus burung nggak manja. Burung nggak manja kalau untuk laki itu burung nggak manja. Kalau untuk cewek itu banyak problem-problemnya lah. Problemnya itu kalau untuk cewek itu kadang birainya nggak pas, kadang birainya ketinggian, kadang kalau di dopingnya ketinggian, kadang kalau kurang dopingnya kurang doping. Maksudnya kalau birai cewek itu tuh jadi moodnya si cewek, moodnya si betina ini. Oke. Ya. Nah, itu kalau keuntungannya ya Mas. Nah, menurut Mas Ino ini, untulan lakian tadi nih, istilahnya itu didoping apa enggak sih? Kalau menurut Mas Ino? Di doping. Didoping. Oke. Istilahnya biar apa ya kalau didoping? Jadi gini, ya balik lagi nih ke player. Player itu tipikalnya ada yang penguntul, ada yang nguntul gitu. Nah, kalau penguntul itu biasanya dia kalau ketemu player juga dia nggak taunya itu player ini tuh penguntul dia, padahal si player ini player mungkin tak dulunya bekas untulan kali, mungkin dulunya itu player, makanya dia maunya ketemunya sama yang benar-benar birai tinggi dan laki biasanya tuh kalau player penguntul tuh. Oke. Itu juga saya juga nemuin lah itulah player saya yang sistemnya maunya penguntul dia, bukan diuntul. Jadi disukain gitu ya Mas? Ya, jadi dia disukain sama si untulnya malah gitu. Tapi dia player padahal. Istilahnya yang rayu itu si untulan tadi, Ya, bukan playernya. bukan Terkadang, playernya. nah iya Mas, terkadang kan ada gini yang ngomong, wah ini mah nggak nguntul, padahal gimana ya si player si gacuan ini yang diutamain ini, ya kan? Ya. Ke si untulan ini istilahnya nggak ngerayu nggak apa, cuman si untulannya yang ngerayu. Nah, itu yang dibilang penguntul. Oke. Itu yang dibilang penguntul itu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang nonton nanti bisa paham ya Mas Ino. Ya. Oke. Ciri-ciri burung yang udah cocok sama untulan ini apa sih Mas perbedaannya sama burung yang belum begitu cocok sama untulan? Kalau gue pribadi yang gue alamin di lapangan, ketika kita misalnya mulai dibawa ke lapangan lah, burung mau perform di lapangan. Ya istilahnya kita udah nyeting untul di rumah, ini istilahnya mau nyampe tes nih di lapangan. Ketika dilepas untulannya itu, dia tuh bukan nyariin, malah dia ngebongkar isiannya apa yang dia pengen bawain. Biasanya itu. Istilahnya kejer ya Mas. Ya, top kejer. perform tenan. Nah, itu kalau istilahnya burung udah nguntul ya Mas. Udah nguntul. Kalau ciri-ciri burung yang nggak cocok sama untulannya? Ya biasanya dia ya sebenarnya bocor bunyi, cuma banyak problem lah, banyak X lah, faktor X lah. Kayak gelisah, loncat, lebih seringnya itu ngecal. Dia akhiran nggak sampai akhir pasti ngecal nyariinnya. Itu biasanya tuh bukan keuntulan tuh malah kurang untul kalau kata saya mah. Oke, ini kalau faktor tadi untulan lakian ya Mas. Iya. Beda lagi. Kalau cewekan Mas Ino belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman. Soalnya belum pernah nguntul sama cewekan. Ada lagi Mas Ino yang mau ditambahkan? Ya kalau untuk seputar untulan sih kayaknya yang saya pahami ya hanya itu sih maksudnya. Oke. Kita juga sama-sama belajar. Saya juga pemain pleci lama juga sampai sekarang pun masih belajar, masih belum yang terbaik lah. Oke, buat teman-teman dari YouTube-nya Asmoro Kicau 97, dari saya itu aja untuk berbagai setting pengalaman untulan. Kalau emangnya masih kurang puas,
bisa minta dari Om Pras nomor saya, kita bisa japri-japrian. Semangat buat nyeting playcinya terus, ukir prestasinya terus, tetap percaya proses. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need you, I need you, I need you right now. Yeah,